warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, my name is Lilianti, and then my ID number is H0119314. I come from English Education Class B 2019. I'm from University of Sulawesi Barat, and then my lecturer support team is Ahmad Junaidi, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa poin utama dalam metode pembelajaran example non-example. Pertama yaitu definition of learning method example non-example. Kedua yaitu the purposes of learning method example non-example. Selanjutnya yaitu the importance of the example non-example learning method. Next, the effectiveness of learning example non-example. Selanjutnya, steps of the learning method example non-example. Advantage and disadvantage. And the last is conclusion. Baiklah, yang pertama yaitu definition of language method example non-example. Apa sih pengertian dari metode pembelajaran example dan non-example itu? Nah, baiklah, pengertian dari metode pembelajaran example non-example yaitu pertama, metode pembelajaran example dan non-example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode example non-example adalah metode yang menggunakan media gambar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Metode example non-example juga merupakan metode yang mengajarkan pada siswa untuk belajar mengerti dan menganalisis sebuah konsep, atau dengan kata lain dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. Konsep pada umumnya dipelajari melalui dua cara. Paling banyak konsep yang kita pelajari di luar sekolah melalui pengamatan dan juga dipelajari melalui definisi konsep itu sendiri. Selanjutnya yaitu the purpose of the learning method example non-example. Adapun tujuan dari metode pembelajaran example non-example ini, yang pertama, mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua, untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan dua hal yang terdiri dari example dan non-example dari suatu definisi konsep yang ada, dan meminta siswa untuk mengklarifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. Metode pembelajaran example non-example menggunakan gambar dapat melalui OHP, proyektor, ataupun yang paling sederhana adalah poster. Dan selanjutnya yaitu bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan dua hal yang terdiri dari example dan non-example dari suatu definisi konsep yang ada, dan meminta siswa untuk mengklarifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. Poin selanjutnya yaitu the effectiveness of learning example non-example, atau efektivitas dari belajar example dan non-example. Pertama yaitu example memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh mengenai suatu materi yang sedang dibahas. Kedua, non-example memberikan gambaran mengenai sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas. Gambar yang digunakan haruslah jelas dan kelihatan dari jarak jauh,
sehingga anak yang berada di belakang dapat juga melihat dengan jelas. Selanjutnya yaitu the importance of the example non-example learning method. Metode example non-example penting dilakukan karena suatu definisi konsep adalah suatu konsep yang diketahui secara primer hanya dari segi definisinya daripada dari sifat fisiknya. Dengan memusatkan perhatian siswa terhadap example dan non-example, diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang ada. Selanjutnya yaitu steps of the language method example non-example. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam metode pembelajaran example non-example ini yaitu pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan di OHP. Selanjutnya, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Advantage and disadvantage. Yang pertama itu keuntungan. Menurut Bull 1996, keuntungan dari metode example non-example antara lain, yang pertama, siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih kompleks. Yang kedua, siswa terlibat dalam satu proses discovery atau penemuan yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari example non-example. Selanjutnya, siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non-example yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian example. D. Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. E. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. Dan yang terakhir, siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya yaitu kerugian atau kekurangan pembelajaran metode example non-example. Yang pertama, tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. Yang kedua, memakan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu conclusion atau kesimpulan. Metode example non-example adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk membuat siswa lebih leluasa, lebih bebas, lebih mandiri, dan lebih menyenangkan semangat dalam mengerjakan tugas, sebab kalau siswa senang mengerjakan, mereka tidak akan merasa memiliki beban untuk mengerjakan tugas. Melalui metode pembelajaran example non-example, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan ide-ide mereka sendiri.